Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Ibu bapak, perkenalkan nama saya Siti Hamdah dari SDN 1 Landasan Ulin Barat, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan. Pada video kali ini, saya ingin mensimulasikan strategi pelaporan hasil belajar kepada orang tua. Mengapa pelaporan hasil belajar harus mempunyai strategi? Ini dimaksudkan supaya orang tua mengetahui pencapaian kemampuan pondasi yang sudah unggul dari anaknya, dan juga mengetahui kemampuan pondasi yang perlu dikuatkan, sehingga orang tua dapat memberi penguatan terhadap anaknya di rumah. Selamat menyaksikan. Sedikit deg-degan Bu, kira-kira bagaimana ya Bu hasil anak ini? Ibu sendiri apa yang menjadi penyebab hari ini jadi deg-degan? Pada deg-degan ini Bu, anak saya ini biasanya di rumah sering aja sekali dengan saya. Baik Bunda, sebelum saya menyerahkan hasil belajar anak kita, ada sedikit yang harus saya sampaikan kepada Bunda terkait pencapaian yang sudah dicapai oleh Bunda. Baik Ibu, wah tambah deg-degan lagi nih saya Bu, terkait pencapaian anak saya bagaimana ya Bu? Bunda, terkait pencapaian Ananda Lukman, sebenarnya Ananda Lukman ini sudah baik ya kematangan emosinya. Dia sudah bisa menyebutkan emosi-emosi yang ada di dalam dirinya, kemudian bisa mengekspresikan dalam bentuk gambar, dalam bentuk mimik, itu sudah bisa diekspresikannya untuk emosi yang ada dalam dirinya. Alhamdulillah Ibu, senang sekali Bu mendengarnya. Baik Bunda, jadi selain Ananda Lukman sudah bisa mengekspresikan emosi, keterampilan motorik dan perawatan diri Ananda juga sudah baik, serta kematangan kognitifnya juga cukup untuk melakukan kegiatan belajar, itu juga sudah baik. Alhamdulillah Ibu, saya senang sekali mendengarnya. Ternyata banyak sekali pencapaian yang sudah dicapai oleh anak saya. Terima kasih banyak Bu atas bimbingannya selama ini. Nah Bunda, selain pencapaian yang sudah dimiliki oleh Ananda Lukman tadi, yang perlu kita kuatkan di dalam diri Ananda Lukman adalah memberikan respon dalam emosi dalam bentuk verbal. Misalnya ketika dia marah, dia merasa kesal, dia akan marah dan akan meledak-ledak nih sejenak sambil berteriak, kemudian nangis. Nah, tetapi setelah selesai dia marah-marah, sudah selesai nangis, dia akan tenang kembali. Ada Kondisi ini juga sering terjadi di rumah. Kira-kira bagaimana ya Bu untuk menangani hal tersebut? ya sebenarnya tidak
menyerahkan hasil belajar kepada orang tua, kita sebagai guru perlu strategi yang tepat. Misalnya kita sampaikan kemampuan unggul yang sudah diperoleh anak dan kemampuan pondasi yang perlu dikuatkan, sehingga dapat dicari formula yang tepat untuk membantu anak dalam mencapai kemampuan pondasinya yang setinggi-tingginya. Jadi, mari kita mulai membiasakan penyerahan hasil belajar anak dengan strategi yang membuat orang tua merasa nyaman dan menyenangkan. Semoga video ini dapat memberi inspirasi bagi Bapak Ibu semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.